Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri, mahasiswa Magister Sains Management. Di sini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Pengaruh Kredibilitas Sumber Pengaruh dalam Fenomena Berlebihan Produk Perawatan Kulit Wajah terhadap Minat Pembelian. Peran keterlibatan konsumen sebagai variabel moderasi. Pengerjaan tesis ini dibimbing oleh Bapak Dr. Said Susiwan MSc. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya penggunaan TikTok yang semakin meningkat. Berdasarkan data riset pada tahun 2024 menunjukkan bahwa 157,6 juta pengguna. Kemudian, dengan adanya peningkatan tersebut menjadikan TikTok sebagai media viral yang sangat efektif untuk promosi, khususnya produk perawatan kulit wajah. Adapun promosinya berupa konten-konten yang ada di TikTok. Adapun konten tersebut akhirnya mendapatkan ketertarikan atau konsumen yang dilihat berdasarkan data sebanyak 53% terinspirasi oleh konten untuk membeli produk. Kemudian niat pembelian ataupun ketertarikan konsumen pun tidak luput dari adanya pertimbangan keputusan pembelian, di mana sebanyak 66,4% konsumen itu memilih produk perawatan kulit wajah dengan berbagai pertimbangan, pertama berdasarkan kandungan bahan aktif ataupun kecocokan produk dan juga efektivitas maupun keamanan produk itu sendiri. Hal ini didukung oleh penelitian dari ZAP pada tahun 2024. Adapun selain faktor internal, faktor eksternal juga dapat berpengaruh, seperti halnya promosi digital, e-worm, ulasan pengaruh ataupun selebriti. Di tengah keputusan pembelian tersebut, khususnya produk perawatan kulit wajah, di tahun 2024 kemarin, fenomena terkait dengan masalah-masalah produk perawatan wajah pun bermunculan, di antaranya masalah klaim berlebihan produk atau overclaim. Adapun klaim berlebihan mencakup adanya klaim tidak realistis, di mana klaim tersebut menjelaskan adanya produk yang dapat memutihkan secara instan, menghilangkan jerawat dalam satu kali pakai, sehingga hal tersebut dianggap tidak masuk akal atau tidak realistis. Kemudian data dari BPOM pada tahun 2023 menjelaskan bahwa terdapat beberapa produk tabir surya yang gagal membuktikan klaim SPF-nya. Hal ini juga adanya studi kasus tentang produk The Original yang diteliti oleh Sakti dan kawan-kawan pada tahun 2025 menjelaskan bahwa produk tersebut mengklaim mereknya mengandung 10% niacinamide. Bahkan pada hasil lab menyatakan hanya sekitar 4,97%, sehingga produk tersebut dikatakan overclaim. Adapun terkait dengan overclaim tersebut membuat konsumen merasa tertipu dan juga kehilangan kepercayaan pada merek, hingga pada akhirnya dengan adanya hal tersebut menimbulkan adanya risiko dan juga efek negatif kepada konsumen, di antaranya penurunan penjualan merek yang bermasalah hingga 82% jelas merugikan pelaku bisnis. Hal tersebut diteliti oleh Pakela dan kawan-kawan pada tahun 2024. Kemudian selanjutnya adanya stigma negatif terhadap seluruh kategori produk yang dapat terjadi. Pada akhirnya, penting untuk menjaga kepercayaan publik dan juga edukasinya. Nah, di tengah-tengah adanya kelebihan produk tersebut, kemudian muncullah sosok pemengaruh yang memiliki latar belakang sebagai dokter, yaitu pemengaruh dokter detektif. Adanya pemengaruh ini dapat membuktikan bahwa berbagai macam produk memang ternyata mengandung klaim berlebihan. Hal tersebut pun didorong dengan adanya beliau memberikan informasi terkait dengan bahan berbahaya dalam skincare berbasis data dan juga hasil lab. Jadi tidak hanya omongan saja, melainkan membuktikan faktor-faktor tersebut. Kemudian beliau juga memberikan edukasi mengenai ulasan terkait dengan produk skincare dengan cara memberikan rekomendasi yang aman dan juga memberikan hasil bahwa setiap produk-produk perawatan kulit wajah lokal Indonesia khususnya ternyata tidak semuanya aman. Ternyata tidak produk-produk tersebut pun mengandung bahan dengan klaim berlebihan. Sehingga adanya hal tersebut kemudian meningkatkan kredibilitas dan juga kepercayaan di mata konsumen. Hal ini diteliti oleh penelitian dari Najla 2025. Kemudian kredibilitas tersebut dapat diteliti dengan menggunakan teori kredibilitas sumber yang dilakukan oleh Ohanian berkaitan dengan keahlian, kepercayaan, dan juga daya tarik. Adapun kredibilitas dari konsumen tidak terluput dari adanya keterlibatan yang tinggi, di mana konsumen dengan keterlibatan yang tinggi itu kemudian akan lebih kritis dan juga evaluatif terhadap produk-produk dengan klaim berlebihan. Pada akhirnya juga tidak semua konsumen bereaksi sama terhadap konten edukatif. Oleh karena itu, keterlibatan menjadi variabel pondasi dalam bentuk niat beli. Kemudian secara teoritis, yang menilai bahwa ternyata niat beli itu dapat dipengaruhi oleh pengaruh, akan tetapi tidak semua pengaruh dapat diandalkan jika menyampaikan informasi tanpa verifikasi. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan dua teori, yaitu teori SOR dan juga teori kredibilitas sumber, di mana teori SOR itu meliputi adanya stimulus organisme respon dalam menilai beberapa aspek seperti unsur lingkungan sebagai stimulus terhadap sikap emosional dan juga kognitif yang menghasilkan respon perilaku. Kemudian teori ini juga memperluas pada konteks bersifat promosi tidak langsung yang dilakukan oleh pemengaruh dokter detektif. Yang pada akhirnya penelitian itu menggunakan stimulus edukatif yang bersifat kritik dan menelusuri bagaimana efeknya melalui variabel psikologis konsumen. Kemudian dari teori kredibilitas sumber ini menggunakan 3 variabel, yaitu ataupun 3 konstruk, yaitu keahlian, kepercayaan, dan juga daya tarik.
Kemudian adanya SOR yang dapat membingkai dari teori kredibilitas sumber itu berkaitan dengan stimulus, dengan adanya kepercayaan, keahlian dan daya tarik, kemudian sikap terhadap pengaruh dan persepsi merek, lalu kemudian keterlibatan konsumen yang menghasilkan respon berupa niat pembelian. Menurut Amamon, Hu dan juga Kahn menjelaskan bahwa adanya integrasi dari kedua teori tersebut dalam konteks pengaruh marketing spesifik seperti halnya produk perawatan kulit wajah yang mengandung klaim berlebihan itu masih jarang diteliti. Kemudian berdasarkan kajian literatur sistematis dengan menggunakan analisis bibliometrik dengan RStudio, peneliti mengekstraksi sebanyak 114 dokumen dari database Scopus dengan kata kunci seperti influencer marketing, influencer kredibilitas marketing, juga social media influencer dan juga TikTok influencer dengan menggunakan tentang data dari tahun 2015 sampai 2025 menjelaskan beberapa kuadran, yaitu berdasarkan peta tematik adanya kuadran moto, niche, emerging, dan juga basic. Kemudian dari analisis bibliometrik ini didapatkan bahwa ternyata riset mengenai dukungan selebriti dan juga kredibilitas selebriti memang telah menjadi topik yang mapan. Namun untuk topik mengenai pengaruh edukatif dalam konteks iklan berlebihan itu masih termasuk emerging dan yang menjanjikan. Oleh karena itu, peneliti juga mengisi celah tersebut dengan mengeksplorasi pengaruh kredibilitas pengaruh edukatif terhadap niat beli dengan keterlibatan konsumen sebagai variabel moderasi. Kemudian berdasarkan kesenjangan penelitian berkaitan dengan penelitian terdahulu yang menguji adanya kredibilitas sumber pengaruh itu umumnya masih pada konteks pengaruh fashion, pengaruh social commerce, ataupun pengaruh kecantikan yang tidak spesifik dengan edukatif. Sehingga masih sedikit penelitian yang secara khusus membahas pengaruh edukatif seperti dokter dalam konteks produk dengan klaim berlebihan. Kemudian selanjutnya itu belum diketahui secara jelas bagaimana konsumen dapat merespon konten yang tidak bersifat mempromosikan, tapi menguat kekeliruan. Hal ini pun masih jarang diteliti sehingga peneliti termasuk untuk meneliti hal tersebut. Kemudian terdapat adanya kesenjangan antara pengaruh dan juga konsumen yang melibatkan tentang apakah pengaruh seperti dokter itu memang meningkatkan sikap dan juga niat beli produk perawatan kulit wajah atau mereka hanya tertarik saja. Kemudian yang keempat, adanya keterlibatan konsumen yang tidak selalu mendorong niat beli. Sebagian konsumen hanya tertarik mengetahui informasi tanpa terlibat secara emosional, sehingga pesan dari pengaruh seperti dokter hanya membentuk sikap, tapi tidak membentuk niat pembelian. Selanjutnya penelitian juga menggunakan integrasi dari teori SOR dan juga teori kredibilitas sumber untuk dapat mengetahui bagaimana kredibilitas pengaruh dengan konteks produk klaim berlebihan itu menjadi keterbaluan penelitian. Kemudian peneliti menggunakan 10 pertanyaan penelitian dan juga tujuan dari penelitian ini untuk menguji bagaimana pengaruh kredibilitas sumber seorang pemengaruh terkait dengan adanya daya tarik yang dimiliki, kepercayaan dan juga keahlian dapat mempengaruhi sikap pengaruh dan juga persepsi merek dengan mempertimbangkan variabel keterlibatan konsumen yang kemudian membentuk niat pembelian produk perawatan kulit wajah. Baik, berikut merupakan model riset dalam penelitian ini, di mana model ini dimodifikasi dari adanya dua penelitian, yaitu penelitian Kahn tahun 2025 dan juga penelitian Hu dan Hu tahun 2024. Dari adanya model riset ini, akhirnya dibentuk sebanyak 10 hipotesis yang dapat dilihat seperti berikut dengan menggunakan teori SOR dan juga teori kredibilitas sumber. Adapun metode riset yang digunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan riset berupa filosofi positivism dengan metode kuantitatif dan juga pendekatan deduktif. Data penelitian ini juga dikumpulkan dalam satu waktu atau cross-sectional dengan strategi survei daring. Kemudian untuk objek riset di sini jelas yaitu pengaruh edukatif dokter detektif dengan nama asli Amira Farahnas. Nah, objek riset ini dipilih karena memang menarik figur pengaruh dokter detektif yang viral melalui media sosial ini, kemudian beliau memiliki kelebihan berupa menyajikan konten yang informatif dan menarik perhatian konsumen, menggunakan strategi komunikasi yang efektif, kemudian menampilkan hasil uji lab dan juga membangun hubungan yang baik dengan konsumen berupa chat interaktif. Dokter sering merespon komentar dan juga memberikan saran produk dan dalam memperkuat rasa keterlibatan penggunaan. Kemudian untuk populasi yaitu seluruh pengguna TikTok di Indonesia yang memiliki akun TikTok. Adapun pemberian sampel di sini diberi berdasarkan teknik non-probabilitas sampling dengan menggunakan pendekatan purposive sampling, yaitu berdasarkan kriteria. Adapun kriterianya yaitu pengguna TikTok yang pernah melihat konten dokter perspektif, kemudian mengikuti perkembangan konten dokter tentang produk perawatan kulit wajah yang memiliki klaim berlebihan. Adapun ukuran sampel pada penelitian ini yaitu mengacu pada penelitian Hai dan kawan-kawan yang menjelaskan bahwa ukuran sampel yang ideal yaitu 10 kali jumlah item pengukuran. Kemudian penelitian ini menggunakan sebanyak 31 item pengukuran sehingga sampel yang diperlukan sebanyak minimal 310. Adapun kuesioner yang didapat dalam penelitian ini sebanyak 321 responden yang sudah memenuhi bare minimum. Kemudian untuk profil responden dalam penelitian ini yang didapat yaitu berdasarkan jenis kelaminnya yang mendominasi adalah perempuan dengan tingkat usia 18 sampai 25 tahun, kemudian pekerjaannya masih sebagai pelajar atau mahasiswa dengan penghasilan kurang dari 1 juta. Kemudian berikut definisi operasional variabel untuk
7 variabel dengan menggunakan skala Likert 5 poin dari sangat tidak setuju menuju sangat setuju dengan 31 item pertanyaan. Kemudian untuk metode pengumpulan data, penelitian ini menggunakan survei daring dengan kuesioner dalam bentuk Google Form yang diisi sendiri oleh responden dengan adanya instrumen riset yang dimasukkan melalui 4 tahapan, yaitu ada bagian pengantar, pertanyaan konfirmasi, demografi dan perilaku, penggunaan media sosial responden, dan juga pertanyaan pengukuran terkait dengan pengukuran variabel. Adapun metode analisis yang digunakan yaitu menggunakan pengolahan data dengan menggunakan PLSM, yaitu dengan aplikasi Smart PLS 4 terdiri dari 2 tahap untuk menguji model, yaitu model pengukuran dan juga model struktural. Adapun model pengumpulan dan struktural terdiri dari validitas konvergen, validitas diskriminan, reliabilitas, model fit, kemudian koefisien determinasi, uji efek, dan juga koefisien jalur atau uji hipotesis dengan menggunakan aturan praktis dan juga kriteria sebagai berikut. Kemudian hasil dari penelitian ini terkait dengan evaluasi model struktural dan juga terkait dengan model struktural dan juga model pengukuran didapatkan adanya validitas konvergen dengan menghitung autoloading dan juga nilai AVE. Didapat bahwa untuk seluruh indikator itu memiliki nilai autoloading di atas 0,70 yang menandakan bahwa tidak ada item pertanyaan yang dihilangkan atau dihapuskan karena semuanya sudah melalui bebas autoloading. Kemudian untuk nilai AVE, seluruh konsep memiliki nilai AVE lebih dari 0,50 yang berarti memenuhi kriteria. Untuk validitas diskriminal dilihat dari nilai von Weichel dan juga HTMP yang menandakan seluruh konstruk itu memiliki nilai koordinat AVE lebih besar daripada korelasi tertinggi konstruk lain, di mana hal tersebut dapat dikatakan memenuhi kriteria. Untuk reliabilitas, di sini dengan menggunakan nilai converse alpha dan juga composite reliability yang memberikan hasil bahwa ternyata seluruh konstruk memiliki nilai CR dan CR di atas 0,70 sehingga penelitian ini dianggap reliable. Kemudian untuk uji koefisien determinasi menggunakan nilai R-square didapatkan bahwa ternyata sikap terhadap pengaruh memiliki nilai sebesar 0,70 yang menandakan bahwa moderat terhadap koefisien determinasinya. Kemudian untuk persepsi merek sebanyak 0,50 dan juga niat pemberian sebanyak 0,683. Seluruh variabelnya moderat. Kemudian untuk uji efek menggunakan F-square dengan melihat nilai apakah sedang, apakah pengaruhnya sedang, kecil, atau sangat besar. Dalam penelitian ini, pengaruh terbesar hanya sampai di sedang, yaitu variabel kepercayaan terhadap sikap terhadap pengaruh. Kemudian diikuti oleh variabel daya tarik terhadap persepsi merek. Ketiga, yaitu keterlibatan konsumen terhadap persepsi merek, daya tarik, dan juga sikap terhadap pengaruh dengan menunjukkan hasil sedang, kecil, dan juga sedang. Kemudian untuk pengukuran dari model fit, dilihat dari adanya SRMR dan juga NFI, yang menjelaskan bahwa pada penelitian ini, nilai subjektif model dan juga estimated modelnya itu di bawah ambang batas 0,10 untuk SRMR yang menjelaskan model fit dan dapat diterima. Kemudian untuk NFI-nya sama juga untuk nilai subjektif modelnya dan juga estimated modelnya berada di bawah rentang 0,0 hingga 1 yang menjelaskan bahwa model fit dan juga dapat diterima nilai. Kemudian untuk uji koefisien untuk uji analisis F-nya atau uji hipotesis itu menjelaskan bahwa adanya dengan 10 hipotesis dengan dilihat berdasarkan nilai estimasi dan juga p-value-nya, kemudian didapatkan 4 hipotesis yang terdukung dan juga 6 hipotesis yang tidak terdukung. Berdasarkan tabel ini, hipotesis yang tidak terdukung ada pada hipotesis 1, hipotesis 3, hipotesis 5, hipotesis 7, hipotesis 9, dan juga hipotesis 10. Kemudian tidak terdukungnya penelitian ini pun didukung oleh beberapa penelitian terdahulu. Selanjutnya untuk kesimpulan dari hasil uji hipotesis, yang pertama yaitu adanya daya tarik tidak berpengaruh terhadap persepsi merek, yang menunjukkan bahwa ternyata konsumen itu tidak menilai merek dari penampilan pemengaruh, karena mereka lebih fokus pada isi konten pemengaruh. Kemudian yang hipotesis kedua yaitu daya tarik berpengaruh positif dan signifikan pada sikap terhadap pemengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata daya tarik pemengaruh tetap dinilai penting oleh konsumen, terutama sikap platform TikTok yang sangat visual, sehingga penampilan juga tetap mempengaruhi sikapnya. Kemudian untuk hipotesis 3 yaitu kepercayaan tidak berpengaruh terhadap persepsi merek, yang menandakan bahwa meskipun konsumen percaya terhadap pengaruh, namun mereka tidak langsung percaya pada merek yang dibahas. Mereka pun melakukan window shopping atau mencari-cari terlebih dahulu. Kemudian untuk hipotesis 4, kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan pada sikap terhadap pengaruh menunjukkan bahwa ternyata konsumen menyukai pengaruh yang jujur dan dapat dipercaya, sehingga kepercayaan langsung membentuk sikap positif terhadap pengaruh. Untuk hipotesis 5 yaitu keahlian tidak berpengaruh terhadap persepsi merek, yang menunjukkan bahwa meskipun pengaruh itu ahli dalam bidangnya seperti halnya dokter detektif, tapi persepsi konsumen terhadap merek tidak berubah karena mereka menilai produk secara terpisah. Lalu hipotesis ke-6 yaitu keahlian berpengaruh positif dan signifikan pada sikap terhadap pengaruh menunjukkan
bahwa memang pengaruh yang memiliki pengetahuan jelas dan menyampaikan informasi dengan baik dinilai lebih kredibel sehingga disukai oleh konsumen. Untuk hipotesa setuju yaitu sifat terhadap pengaruh tidak berpengaruh terhadap persepsi merek, menunjukkan bahwa ternyata menyukai pengaruh itu tidak berarti konsumen memiliki nilai yang baik terhadap merek yang dikritik. Untuk hipotesis selatan, yaitu adanya sikap terhadap pengaruh berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat pembelian, menjelaskan bahwa ketika konsumen menyukai dan percaya pada konten pengaruh, mereka kemudian cenderung tertarik untuk membeli produk yang dibahas, meski kontennya edukatif ataupun kritik. Untuk hipotesis 9, yaitu persepsi merek tidak berpengaruh terhadap niat pembelian, yang menunjukkan bahwa konsumen tetap bisa membeli produk perawatan kulit wajah walaupun mereka ragu pada merek, karena sebetulnya mereka memiliki pertimbangan lain. Seperti halnya mereka memang sudah terbiasa membeli produk tersebut berulang-ulang setiap bulannya. Untuk hipotesis 10, yaitu keterlibatan konsumen tidak memoderasi hubungan antara keterlibatan konsumen dan juga niat pembelian. Ternyata memang tingkat aktifnya audiens itu dalam mengikuti konten tidak memperkuat atau memperlemah hubungan antara pengaruh dan juga niat beli, karena memang konsumen untuk membeli itu tidak perlu menunjukkan keaktifannya atau keterlibatannya. Dari hasil penelitian tersebut kemudian dimiliki atau adanya kontribusi teoritis dan juga praktis dalam penelitian. Adapun kontribusi teoritisnya berupa penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dengan memperluas penerapan teori SR dan juga teori kerja sumber dengan mengeksplorasi pengaruh edukatif yang menyajikan konten kritik dan non-promosional terhadap produk dengan klaim berlebihan. Kemudian adanya peran moderator keterlibatan konsumen ternyata tidak selalu signifikan dalam konteks pengaruh, seperti hanya pengaruh edukatif atau edukatif ini. Pengaruh kerja sumber terhadap niat beli relatif stabil dan tidak tergantung pada intensitas keterlibatan konsumen terhadap isu produk. Yang ketiga yaitu memperkuat literatur dalam menambahkan perspektif budaya lokal, yaitu khususnya di Indonesia, dalam melihat kredibilitas pengaruh pertama yang berbasis keilmuan seperti dokter detektif. Kemudian kontribusi penelitian ini secara praktis yaitu merek dan juga pemasar atau pelaku usaha perlu mempertimbangkan pengaruh edukatif sebagai saluran komunikasi alternatif yang dipercaya audiens, karena dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian ini kepercayaan terhadap sikap terhadap pengaruh memang memiliki nilai yang paling tinggi. Kemudian untuk kontribusi praktis yang kedua yaitu tidak perlunya terlalu fokus pada segmentasi berdasarkan keterlibatan konsumen dalam kampanye edukatif, karena memang efek kredibilitas tetap dapat menjangkau secara luas. Yang terakhir yaitu platform media sosial dapat bisa bekerja sama dengan pengaruh edukatif untuk membantu meluruskan informasi yang salah terkait dengan konten berlebihan dan juga memberikan edukasi kepada konsumen agar lebih paham lagi tentang bagaimana produk perawatan kulit wajah yang memiliki klaim berlebihan. Dan akhirnya penelitian ini memiliki keterbatasan riset, yaitu ada 3 keterbatasan. Yang pertama, model riset yang digunakan itu memang belum secara eksplisit memasukkan aspek afeksi dan juga emosi audiens dalam menanggapi konten berpengaruh. Setidaknya, padahal dijelaskan dalam teori SLR, emosi itu dapat menjadi mediator penting. Yang kedua yaitu peneliti belum mempertimbangkan variabel eksternal seperti reputasi merek, pengalaman pribadi konsumen, ataupun loyalitas terhadap merek tertentu yang mungkin dapat memberikan hasil penelitian yang berbeda. Kemudian yang ketiga yaitu model dalam penelitian ini hanya menguji efek kredibilitas sumber dalam konteks pengaruh edukatif yang bersifat non-promosional. Belum adanya perbandingan langsung dengan tipe pengaruh. Berdasarkan keterbatasan riset ini, kemudian peneliti memberikan arah untuk riset mendatang, yaitu penelitian selanjutnya mungkin dapat menambahkan variabel afeksi ataupun emosi untuk melihat peran reaksi emosional, misalnya seperti rasa takut, kekhawatiran, atau empati dalam membentuk respon konsumen. Selanjutnya yang kedua yaitu studi mendatang dapat mengontrol atau menguji pengaruh faktor eksternal seperti loyalitas merek dan juga pengalaman sebelumnya terhadap efektivitas pengaruh. Pada akhirnya yang ketiga yaitu penelitian lanjutan disarankan membandingkan efektivitas antara pengaruh edukatif versus selebriti ataupun komersial agar hasil lebih cepat digerelasi dengan teori yang bisa dikembangkan. Sekian presentasi bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.